Kembali lagi bersama gue Jonathan Leonarda. Tapi kali ini kita mungkin sedikit berbicara di segmen yang berbeda dalam sharing session. Kali ini gue pengen bercerita bagaimana kok kembali dari penyakit langka atau yang gue divonis lumpuh sebenarnya. Jadi kejadian ini ketika anak gue yang pertama berumur 8 bulan. Waktu itu gue udah terlepas dari segala macam dunia hitam semuanya, sudah benar-benar terlepas. Dan tiba-tiba satu hari tangan gue ini kayak kesemutan. Tangan gue kayak kesemutan, terus mulai merasa kebas-kebas, yang akhirnya pelan-pelan gue kehilangan koordinasi. Jadi tangan gue nih, gue mau ngambil gelas tapi larinya kemana, mau ngapa-ngapain, seperti itu. Dan hari demi hari merambat. Hari demi hari merambat sampai akhirnya satu hari gue bangun tidur, gue gosok gigi, mulut gue bocor. Wah, gue bilang kayaknya gue stroke. Gue bilang sama istri gue bilang kita ke dokter yuk. Gue bilang ayo kita ke dokter. Pasti dokter kayak bukan stroke, kita cari lagi ke rumah sakit, ke spesialis yang lebih paham tentang apa sih yang gue alamin sebenarnya. Akhirnya kita ke salah satu rumah sakit ternama. Itu kebetulan gue masih tinggal di Malaysia, nggak tinggal di Indonesia. Sampai ke sana gue didiagnosa sebuah penyakit langka yang namanya GBS. Jadi penyakit ini ditemukan oleh Guillain-Barré, makanya GBS syndrome. Dimana antibodi gue menyerang gue sendiri, dan ini bukan lupus, bukan apa-apa. Ini hanya sebuah sindrom, dan semua orang bisa terkena ini. Kebetulan yang terkena gue hari itu. Jadi sindrom ini yang menggerogoti imun gue. Hari demi hari gue semakin lumpuh dan kehilangan koordinasi. Yang akhirnya dokter bilang, kamu harus berobat. Dan pengobatannya sangat mahal dan tidak ada jaminan untuk sembuh. Di titik itu kebetulan gue gak punya uang. Dan di saat itu gue jauh dari kakak gue, keluarga gue yang mungkin mereka punya uang. Tapi karena selama hidup gue ini penuh dengan dunia kelam, gue mau berbicara ketika punya masalah pun dengan semua malu. Dan gue gak sanggup untuk berbicara. Akhirnya gue bilang sama istri gue mengambil sebuah keputusan secara emosi waktu itu, tanpa berpikir panjang. Gue berpikir, ya sudah, kalau memang ini akhir dari hidup gue. Gue minta maaf, dan bagaimana kalau gue mungkin tidak bisa menemani dia untuk membesarkan anak gue. Bukan anak-anak, waktu itu hanya ada Jordan. Tolonglah kamu terusin membesarkan dia. Dan kita hanya bisa menangis karena gue juga gak punya insurance, gue gak punya apa-apa. Akhirnya kita hanya bisa pulang dan menangis. Dokter cuma bilang ketika gue sesak napas berarti paru-paru gue mulai kolaps, harus cepat-cepat dibawa ke ICU. Ya karena kita gak punya apa-apa, hanya bisa berkata iya dan pulang akhirnya. Entah bagaimana istri gue tuh memberanikan diri untuk menghubungi kakak gue. Nyokap gue, dan disinilah sebenarnya sebuah arti dari keluarga. Yang gue selama hidup gue dari kecil sampai dewasa penuh dengan mengecewakan mereka, mengkhianati mereka, tidak bisa menghargai mereka. Gue hanya penuh dengan dunia hitam dan hanya bisa mengecewakan keluarga gue. Dan di titik terendah gue itu, dengan frustasi dan keputusasaan gue, ternyata mereka dengan lapang dada dan spontan memberikan apa yang mereka punya semua ke nyokap gue, bilang ayo obatin nih anak ini. Anaknya itu gue yang bisa dikatakan manusia yang tidak berguna ini. Akhirnya gue masuk ke sana. Poin satu, gue menghargai sebuah arti keluarga. Ketika
tidak ada siapapun dalam hidup gue lagi, ternyata masih ada keluarga yang bisa menerima gue apa adanya. Dan mungkin untuk yang menonton ini kakak-kakak gue belum pernah mengucapkan terima kasih dan meminta maaf secara personal. Disinilah gue minta maaf juga, dan gue berterima kasih atas kebaikan hati kalian. Sampai sekarang gue masih bisa hidup dan menjadi seorang kepala rumah tangga dan bisa membina sebuah keluarga gue. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya untuk nyokap gue juga. Karena ini gue tipe orang yang sulit untuk bertatap muka langsung berbicara dengan keluarga gue untuk mengutarakan apa isi hati gue. Kenapa itu mungkin kita bisa dibagi ke sharing session yang lain, tapi di sini gue pengen berbicara konteks yang berbeda. Waktu berjalan, gue diopname. Gue diopname dengan kepasrahan. Dan gue gak bisa buang air berhari-hari karena sebagian dari organ gue ternyata lumpuh. Gue tanya sama susternya, "Sus, ada nggak yang senasib seperti saya?" Gue bilang, "Oh ada, udah berapa lama? 9 bulan dan pakai ventilator." Di saat itu gue bilang, matilah gue. Dan biaya kita tuh mahal sekali. Biaya gue mahal sekali untuk bisa melakukan treatment ini. Satu hari gue harus disuntik atau diinfus sekitar 12 ampul, obat apa itu gue lupa. Untuk menambah imun gue dan protein dan lain-lain. Sampai dokter bilang sama keluarga gue dan istri gue, siapapun yang visit gue tidak boleh sedih, tidak boleh nangis. Harus dengan senyum. Di situ gue punya analogi, internal healing ini sebenarnya nomor 1. Kenapa sekarang gue punya konsep jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berharap. Karena apa yang gue laluin secara fisik dan medis itu nggak ada obatnya. Hanya faktor X sebenarnya yang bisa menyembuhkan gue dengan kurun waktu yang sangat singkat. Yaitu adalah kuasa sebenarnya, kalau gue boleh berbicara, the highest power di atas sana ya. Ini kan sifatnya global sekali. Agamanya kita nggak usah sebut apa. Dan gue di titik itu, gue nih sebenarnya bukan penganut salah satu agama yang fanatik atau taat dengan agama, enggak, gue jauh dari situ. Waktu demi waktu gue berjalan, kira-kira gue di treatment 1 minggu, progresnya membaik, dan akhirnya gue boleh pulang. Dan gue akhirnya bisa recovery dalam 3 bulan. Ini sesuatu yang tidak bisa dijabarkan dengan medis waktu itu. Dokter bilang, kamu pernah kena ini ya? Iya. Dan sekarang bagaimana? Sekarang puji Tuhan, thank God, alhamdulillah gue sehat seutuhnya. Tapi di konteks itu gue belum memilih sebagai itu sebuah mukjizat. Belum. Gue masih bersikeras ini karena gue tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti berharap sebenarnya. Terus mengutamakan positive reinforcement dalam diri gue, dan gue selalu bilang gue pasti bisa sembuh. Gue pasti bisa balik. Dan gue yakin. Dan gue bisa. Dan ternyata kita waktu berjalan perlahan demi perlahan, dan waktu itu cukup singkat sekali waktunya ya. Dari gue keluar dari kursi roda sampai akhirnya gue bisa berlari lagi seperti layaknya orang normal. Di saat itu gue banyak mengalami dan belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup gue. Jadi indera perasa gue sempat hilang. Dulu gue tidak bisa membedakan, kalau disuruh tutup mata, gue suruh, oh ini kuku, ini kulit, ini gigi, gue tidak bisa. Semua terasa seperti gue megang pakai sarung tangan kulit tebal. Itulah rasanya apapun yang gue pegang. Di sana gue sedih. Gue lihat anak gue masih bayi, gue mau gendong takut jatuh karena gue kehilangan koordinasi. Gue mau sayang anak gue, rasa internal touch-nya, perasa gue sudah hilang. Gue pegang anak gue sama layaknya gue pegang meja. Jadi udah nggak ada yang berbeda. Dan di situ gue sedih. Dan kenapa kalau dilihat sekarang, kenapa gue sering banget memeluk, mencium anak-anak gue, orang-orang yang gue cintai. Karena gue bersyukur ternyata banyak hal-hal kecil dalam hidup gue yang harus gue syukurin. Hanya sebatas bisa merasakan sesuatu pun adalah sebuah karunia dan berkah yang luar biasa buat gue. Dan di titik sana gue sempet sih kayak menyalahkan Tuhan. Dan sempet demanding, kenapa harus gue sih? Sempet di titik itu. Dan waktu itu gue sempat request lagi, Tuhan tolong dong kasihlah gue 2-3 hari lagi buat merasakan
bisa memegang anak gue, bisa nyium anak gue dengan rasa yang masih gue ingat berapa halus kulitnya dia. Tapi kadang-kadang yang di atas itu punya kehendak yang sangat berbeda. Dia bisa ambil dari gue segala-galanya dalam sekejap mata. Dan gue belajar untuk tidak menyalahkan. Ketika gue tidak berhenti untuk berharap, dan dia mengembalikan gue dengan yang lebih malah sekarang punya 3 orang anak yang cantik-cantik, yang baik-baik. Dan atas apa pengalaman yang gue laluin sama anak-anak, sama gue dengan keluarga gue, kita tidak punya kedekatan secara mungkin banyak juga yang seperti gue ya, nggak bisa bercerita secara personal dengan mama, papa, adik, kakak. Itulah gue. Kenapa sekarang gue banyak membuat sebuah konten bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama anak-anak. Karena itu yang gue mau dari mereka. Mereka punya figur seorang papa, mereka punya figur seorang mama yang bisa diajak bertukar pikiran. Inti dari semua cerita ini, tidak ada masalah tuh sebenarnya yang nggak ada solusinya buat gue. Karena dari lalu-lalu kepahitan hidup gue, endingnya bagaimanapun itu sampai sekarang gue masih hidup. Yang lapar nggak bisa makan, yang dibuang dari masyarakat, yang dulu nggak bisa ketemu sama kakak gue, nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa, dan mereka masih bantu. Intinya value dari keluarga ini harus selalu kita jaga. Yang benar-benar gue selalu ajarin ke anak-anak gue, jangan pernah berharap sama orang lain. Jangan pernah berharap kamu kenal ini, kamu kenal itu, si ini papanya ini. Jangan pernah berharap, tapi gantungkanlah semua dengan diri sendiri dan saling mensupport, menjaga adik kakak ini. Itu sih sebenarnya sharing yang pengen gue ceritain dalam waktu singkat ini. Bagaimana gue kembali dari keterpurukan, gue divonis lumpuh, dengan gak punya apa-apa, tapi ketika yang di atas punya kehendak yang lain, dia cuma bisa ngebalikin seperti, dan dia berubah. Dan sampai hari ini. Nah, gue pengen mulai masukin konten-konten seperti ini, karena hidup gue ini kayak roller coaster. Ya, roller coaster, jadi sampah, naik turun, banyak segmen-segmen kehidupan. Sampai nanti gue akan menceritakan kalau memang teman-teman pada mau tahu sisi lain kehidupan gue. Di hidup gue beberapa kali, dan istri gue juga, ada kejadian yang gue nih orangnya logis banget. Sampai dimana logika gue udah gak berguna. Yang akhirnya nanti akan gue bahas kenapa akhirnya gue punya tato begini banyak. Ini ada ceritanya dan pasti akan gue ceritakan. Semoga cerita-cerita dan pengalaman gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadikan satu pengalaman juga. Jangan pernah menyerah, sekali lagi jangan pernah menyerah di titik apapun itu, apalagi masih diberikan kesehatan. Gua yang udah lumpuh habis gak bisa jalan aja, ketika semangat itu masih ada dan kita mau berusaha, kita masih bisa bangkit lagi. Itulah sharing gue malam ini, sedikit apa yang gue punya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di share, subscribe, semoga bisa bermanfaat apa yang gue ceritakan ini. Sampai bertemu lagi di next sharing session berikutnya. Selamat malam, sehat selalu. Salam dan progress.